Nah, jadi kalau ada yang beranggapan saya tidak mau bekerja dan itu adalah salah. Saya ke kantor. Ke kantor itu saya duduk. Berarti Bapak tetap hadir ya, Pak? Iya, di kantor, saya di kantor. Cuman 2 jam saya duduk di kantor itu. Jangankan orang, nyamuk pun tidak pernah masuk. Karena nyamuk juga takut pindahkan ke laut. Ini persoalannya. Pak, ini pertanyaan ini sudah saya sediakan sudah jauh-jauh hari. Ini juga pertanyaan masyarakat pesisir selatan. Nih, Bapak sebagai wakil Bupati Pesisir Selatan, ini kenapa Bapak jarang sekali untuk hadir di tengah-tengah masyarakat? Ini kemana Bapak selama ini? Kenapa harus Bupati terus yang bekerja? Nah, mohon diperjelaskan, Pak. Ini adalah pertanyaan masyarakat pesisir selatan, terutama saya pribadi ya, Pak. Saya jawab ini aja. Itu karena kepentingan politik jangka pendek seseorang. Saya bukan tidak mau bekerja. Saya pasti mau bekerja karena itu memang tugas saya. Tapi ruang dan kesempatan untuk itu tidak pernah diberikan. Bahkan untuk apa Bapak tidak pernah meminta atau gimana? Saya minta. Saya pernah tanya kepada Yoski, kepala Bapeda. Saya tanya, nah itu dalam acara musrenbang ini, kenapa saya kok tidak dilibatkan? Dia jawab, Bapak Bupati bilang untuk semua daerah beliau ingin hadir dalam musrenbang itu. Tapi kan mana? Saya kan juga punya hak untuk bisa mendengar aspirasi yang muncul dari bawah. Karena sebagian pemilih dulu juga menitipkan amanatnya seperti itu. Tapi nyatanya dia ngotot, saya tidak bisa berbicara banyak, Pak. Maunya Bupati seperti itu. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya di daerah-daerah tertentu Bupati tidak hadir malah. Dan itu malah diwakili oleh asisten, diwakili oleh staf ahli. Kan tidak benar itu. Artinya ketika dia tidak bisa mengikuti satu kegiatan, nah harusnya kan yang mewakili beliau itu kan saya yang harus wakili. Tapi kesempatan dan ruang itu tidak pernah diberikan. Karena kepentingan jangka pendek. Nah, itulah sebabnya. Nah, jadi kalau ada yang beranggapan saya tidak mau bekerja dan itu adalah salah. Saya ke kantor. Ke kantor itu saya duduk. Berarti Bapak tetap hadir ya, Pak? Iya, di kantor, saya di kantor. Cuman 2 jam saya duduk di kantor itu. Jangankan orang, nyamuk pun tidak pernah masuk. Karena nyamuk juga takut pindahkan ke laut. Ini persoalannya. Jadi kadang-kadang ya saya ke kantor itu 1 jam, udah itu keluar lagi. Nah, makanya hilir-hilir mudik tidak tentu arah saja. Bukan saya tidak mau untuk bekerja, tapi tidak diberi ruang, tidak diberi kesempatan, tidak diberi hak menyampaikan pun mewakili pesan yang saya terima dari pemilih, itu tidak bisa. Bahkan kami masyarakat ini melihat wakil bupati kami itu seakan-akan adalah Ibu Lisda gitu, selalu berdampingan. Ini wakil bupati kami mana? Dan dulu juga pernah ada demo di sini juga. Sudah dipertanyakan, tapi masih belum muncul wakil bupati ini. Jadi masyarakat berpikir Bapak tidak bekerja gitu. Ya, kalau saya tidak bekerja, sebagian orang memandangnya seperti itu. Kalau dari segi aktivitas di kantor, pasti juga benar itu. Karena memang tidak ada kesempatan itu diberikan kepada saya. Bahkan untuk mewakili beliau di rapat paripurna DPRD pun tidak diberikan. Sehingga DPRD pun bertanya-tanya, kenapa kok misalnya tidak ada Bapak Bupati, si paripurna itu ditunda. Atau misalnya diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Sementara saya berada di Penan. Dan tidak seorang pun yang pernah memberitahu kepada saya kapan rapat paripurna itu. Jadi anggota-anggota Sekwan yang ada di DPRD itu juga tidak memberitahukan hal itu. Sehingga semua aktivitas kepemerintahan saya blank semua sekali. Tidak pernah tahu. Dan komunikasi itu tidak ada. Tidak ada komunikasi aparatur sipil negara maupun pejabatnya setingkat kepala dinasnya. Memang tidak pernah berkomunikasi. Bahkan ketika mencuat kasus persoalan PT Dempo yang ada di Balai Selasa, saya juga minta bertemu dengan kepala salah satu OPD ya, dan tidak mau datang.